Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Permatasari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas G. Kali ini kita kembali lagi dengan pembelajaran Al-Quran, yang mana hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58. Yuk langsung saja. Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58. Al-A'raf berarti tempat tertinggi. Quran Surat Al-A'raf ini berjumlah 206 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Quran Surat Al-A'raf merupakan surat ketujuh dari susunan Mushaf Al-Quran. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Pada ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berbuat kerusakan di bumi. Juga berisi agar manusia berbuat kebaikan di atas muka bumi ini, bukan sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga dan memperbaiki bumi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dan seisinya dengan sebaik-baiknya dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan makhluk-makhluknya. Sedangkan pada ayat 57 berisi tentang salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia sebagai fasilitas penunjang kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan angin yang membawa awan tebal ke negeri kering yang telah rusak tanamannya. Karena tidak adanya air, membuat penduduknya menderita haus dan kelaparan. Kemudian, turunlah hujan lebat dari awan tersebut, sehingga negeri menjadi subur dan tanaman bisa tumbuh kembali. Dan pada ayat 58, menjelaskan bahwa di muka bumi ini terdapat tanah yang baik dan subur, juga terdapat tanah yang tidak baik. Tanah yang baik dan subur apabila disirami hujan sedikit saja, maka akan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Sedangkan tanah yang tidak baik atau tandus, meskipun disirami hujan yang lebat, namun tumbuhan-tumbuhannya tidak dapat menghasilkan apa-apa. Menurut beberapa sumber yang saya temukan, surat Al-A'raf ayat 56-58 ini tidak terdapat asbabun nuzulnya. Namun, secara konteksnya menurut ahli tafsir, ayat ini berkaitan dengan kerusakan alam yang terjadi di muka bumi ini. Di antaranya adalah kerusakan yang terjadi sejak zaman Fir'aun dan kaumnya yang berbicara tentang kerusakan yang mereka lakukan. Ayat ini juga mempunyai munasabah dengan surat Al-A'raf ayat 103 dan 142.
Tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58, Tafsir Quraisy Shihab. Ayat 56. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik, dengan menebar kemaksiatan, kezaliman, dan permusuhan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan siksanya dan berharap pahalanya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik dan pasti terlaksana. Ayat 57. Hanya Allah lah yang mengirim angin sebagai pembawa berita datangnya rahmat, melalui hujan yang menumbuhkan tanaman dan menyiraminya. Angin itu membawa awan yang berisikan air. Kami giring awan tersebut ke suatu daerah yang tidak ditumbuhi tanaman, seperti orang mati yang tidak berkehidupan. Hujan pun lalu turun. Dengan ayat itu Allah menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, seperti halnya daerah tersebut dihidupkan dengan ditumbuhkannya tanaman. Begitulah kami menjadikan orang-orang yang telah mati hidup kembali. Semoga dengan kejadian ini kalian ingat kekuasaan Allah dan yakin dengan adanya hari kebangkitan. Ayat ini membenarkan sebuah penelitian ilmiah yang belum diketahui saat Al-Quran diturunkan, yaitu angin mengandung uap air. Ketika dihembus, angin akan berkumpul di suatu tempat dan menjadi awan. Awan inilah yang kemudian menurunkan hujan setelah berkumpul dan menebal. Ayat 58. Tanah yang baik tanamannya tumbuh subur dan hidup dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur tidak menghasilkan kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan menjadi penyebab kerugian pemiliknya. Nah, oleh karena itu teman-teman, bumi yang telah Allah ciptakan dengan segala isinya ini, baik itu hutan, lautan, sungai, maupun daratan, telah Allah ciptakan untuk menunjang kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, kita janganlah membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan sebaiknya kita menjaga dan melestarikan apa yang telah Allah ciptakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan lainnya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.